Dalam serial Transformers, Combiner merupakan bentuk penggabung yang tercipta melalui kombinasi dari beberapa karakter Cybertronian, yang mana hasil bentuk gabungan mereka akan memiliki fisik serta kepribadian baru sebagai hasil pembentukan dari beberapa komponen tubuh serta pikiran yang terkombinasi. Selain akan memiliki ukuran serta kekuatan yang lebih besar, di antara beberapa Combiner, biasanya ada yang menghasilkan kecerdasan yang cukup baik dan juga ada yang kurang pintar. Bahkan ada yang tidak terkontrol. Nah, dalam video ini, admin akan membahas beberapa Combiner dari pihak Decepticon terkenal yang muncul dalam versi animasi. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini agar admin makin semangat untuk mengupload video lainnya yang lebih menarik dari video ini. So, langsung saja kita bahas fans. Di urutan pertama kita ada Devastator. Combiner ini merupakan yang pertama muncul dalam waralaba Transformer, di mana bentuk yang menghasilkan Devastator berasal dari grup Constructicons yang terdiri dari Decepticons dengan mode alternatif sebagai kendaraan konstruksi. Asal-usul mereka termaksud yang paling tidak jelas, karena memiliki beberapa kisah yang berbeda di setiap season. Sementara season pertama mengatakan bahwa mereka diciptakan di bumi, season lainnya malah mengatakan mereka merupakan Cybertronian asli yang berasal dari Cybertron. Grup ini sendiri terdiri dari 6 tim yang dipimpin oleh Scrapper sebagai komponen bagian kaki kiri ketika bergabung. Meskipun setiap komponen memiliki pikiran untuk bersaing antara satu dengan yang lainnya, namun setelah membentuk individu sebagai Devastator, setiap Constructicons sukses membentuk Devastator sebagai Combiner kuat yang mengorbankan kecerdasan mereka sebagai gantinya. Dalam versi kartun, musuh bebuyutan Devastator adalah Omega Supreme, yang mengincarnya hanya demi sebuah balas dendam atas kehancuran Crystal City. Beberapa fakta unik tentang Combiner yang satu ini adalah bahwa bentuk dari kepala Devastator memiliki dua versi yang berbeda dalam setiap adegan Transformer generasi pertama. Selain itu, kepribadiannya yang ingin selalu menghancurkan, serta tubuh yang memiliki kombinasi warna hijau dan ungu, sekilas mengingatkan kita pada salah satu karakter Marvel, yaitu Hulk. Di setiap penampilannya, Devastator merupakan Combiner yang siap memukul mundur Autobot, terlebih para Dinobots. Di urutan kedua kita ada Piranocons. Piranocons merupakan bentuk Combiner yang dihasilkan dari tim Decepticons bernama Seacons, yang terdiri dari 6 kepribadian dengan mode alternatif sebagai hewan bawah air yang cukup menyeramkan. Sifat dari setiap komponen memang memiliki apa yang seharusnya dimiliki Decepticons sebagai penjahat, yaitu apalagi kalau bukan sifat seperti buas, kejam, sadis, kuat, dan juga licik. Terutama pemimpin mereka yaitu Snaptrap yang menjadi komponen bagian tubuh ketika membentuk Piranocons. Kemunculan awal mereka ada pada versi komik Marvel yang menggambarkan bahwa mereka berasal dari planet Cybertron, yang mana mereka memang sengaja diciptakan khusus untuk memperkuat pertahanan Decepticons dalam pertempuran di bawah air. Piranocon sendiri telah menjadi Combiner yang paling bisa diandalkan dalam pertempuran daripada Combiner Decepticons lainnya. Fakta bahwa setiap komponen sangat menyukai perburuan membuat Piranocons tidak dapat terkendali sehingga akan terus bertempur sampai ia kehabisan energi atau bahkan sampai ia dihancurkan. Hal ini bahkan telah dianggap masalah bagi pemimpin mereka Snaptrap, sehingga ia mengaktifkan pengaturan waktu dalam bentuk kombinasi agar secara otomatis membongkar bentuk dari Combiner mereka. Dalam versi Jepang sendiri, bentuk Combinernya memiliki panggilan yang berbeda yang disebut sebagai King Poseidon. Di urutan berikutnya yang ketiga ada Menasor. Menasor merupakan Combiner dari pihak Decepticons yang terbentuk dari 5 Stunticons dengan mode alternatif sebagai kendaraan bumi. Yang terbesar di antara mereka yaitu ada Motomaster sebagai pemimpin, yang akan menjadi komponen tubuh utama ketika membentuk Menasor. Setiap dari Stunticons dibuat oleh Megatron di bumi menggunakan komponen dasar yang berasal dari kendaraan-kendaraan bumi yang berhasil Rumble curi. Sementara untuk kehidupan dan kepribadian, Megatron menggunakan vektor Sigma untuk menghidupkan setiap dari mereka. Namun ternyata, niat Megatron untuk menciptakan pasukan Decepticon yang sempurna melalui Menasor
nampaknya harus gagal ketika ia menerima kenyataan bahwa Stunticons masing-masing mendapatkan kepribadian kacau yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Di mana keempat komponen kepribadian yang membentuk Menasor malah membenci Motomaster sebagai pemimpin mereka, sehingga Menasor memiliki mental yang tidak stabil, bahkan sangat mudah untuk mengamuk sehingga sulit untuk dikendalikan. Namun meskipun demikian, Megatron tetap mempertahankan mereka sebagai prajurit karena Menasor cukup bisa diandalkan dalam pertempuran yang mengandalkan kecepatan serangan. Untuk persenjataan utama, Menasor memiliki pedang yang cukup besar dengan aliran listrik yang menyelimutinya. Dalam animasi kartun, musuh bebuyutan mereka adalah Aerobot yang diciptakan memang khusus untuk menangkal serbuan Menasor. Di urutan keempat ada Bruticus. Bruticus terbentuk dari Combaticons dengan mode alternatif sekumpulan kendaraan militer dengan pemimpin bernama Onslaught yang dapat menjadi bagian tubuh ketika membentuk Bruticus. Di masa lampau, mereka merupakan Decepticon pengkhianat yang dikurung tanpa tubuh fisik oleh Megatron di dalam tahanan Cybertron. Dengan hanya komponen kepribadian tanpa tubuh fisik, Combaticons yang tidak dapat melakukan apapun akhirnya dapat terbebas karena Starscream yang juga telah memberikan tubuh baru untuk mereka dari kendaraan bekas militer bumi. Entah alasan apa yang membuat mereka begitu bodoh ketika menjadi Bruticus. Pasalnya dalam bentuk Combiner, mereka benar-benar sangat membutuhkan komando untuk melakukan hal apapun di medan pertempuran tanpa bisa berinisiatif sendiri untuk bertindak. Namun meskipun bodoh dan juga lambat, Bruticus merupakan salah satu Combiner yang paling royal dengan kemampuan pertahanan armor yang kebal terhadap serangan artileri dan juga radiasi. Di urutan kelima ada Abauminus. Abauminus merupakan bentuk Combiner yang berasal dari 5 anggota Terrorcons yang masing-masing memiliki mode alternatif sebagai monster hewan dari alam mimpi. Pemimpin mereka adalah Hunger, si monster berkepala 2 yang dapat menjadi bagian tubuh utama ketika membentuk Abauminus. Untuk asal-usul, para Terrorcons sama sekali tidak memiliki latar belakang penciptaan. Namun yang jelas, mereka muncul dalam musim ketiga dengan komando penuh dari Galvatron. Bila Bruticus dikatakan sebagai Combiner bodoh, Abauminus jauh lebih bodoh dan lambat daripada Bruticus. Pasalnya karena semua Terrorcons adalah monster dan bukan benar-benar sebagai hewan, mereka tidak sama sekali memiliki insting naluri untuk memburu layaknya seekor hewan. Dan karena setiap komponen yang membentuk Abauminus merupakan pribadi yang kurang pintar dan bahkan banyak sekali memiliki masalah kepribadian, hal inilah yang lalu mempengaruhi pikiran tunggal dari Abauminus sebagai Combiner tanpa kesadaran mental yang hanya mengandalkan amukan serta amarah sebagai kekuatan untuk menghancurkan. Saking bodohnya, bahkan Abauminus tidak bisa memahami atau menerima perintah yang paling sederhana sekalipun. Dan oleh karena itu, di medan pertempuran, Galvatron biasanya hanya memandunya pada objek yang perlu untuk dihancurkan, sehingga hanya menunggu hasil kerja yang bisa Abauminus lakukan. Oh ya, karena Abauminus tidak memiliki kesadaran mental yang cukup baik, jangan harap bahwa kekejaman dan kekuatannya bisa diredupkan dengan hanya meminta belas kasihan untuk diampuni. Dalam kartun, rival abadinya adalah Computron yang merupakan Combiner pintar yang pernah ada dari pihak Autobot. Di urutan ke-6 selanjutnya ada Predaking. Predaking merupakan salah satu Combiner dengan kepribadian yang hampir mendekati kata sempurna secara fisik dan juga mental. Oleh karena itu, Predaking merupakan salah satu Combiner paling berbahaya dan juga ditakuti yang pernah dimiliki oleh Decepticons. Predaking terbentuk dari 5 Decepticons yang menyebut diri mereka sebagai Predacons, dengan mode alternatif sebagai kehidupan hewan bumi. Pemimpin mereka adalah Razorclaw dengan mode alternatif sebagai singa yang bertugas menjadi komponen tubuh utama dalam membentuk Predaking. Sebagai sekumpulan hewan buas, setiap komponen memiliki fisik kuat serta insting tajam yang dapat diandalkan dalam hal perburuan yang sangat mereka sukai. Oleh karena itu, dalam bentuk Combiner, mereka sukses membentuk Predaking sebagai Combiner ke titik mental di mana ia mampu bertarung dengan sangat baik dengan bantuan dari indera serta insting mereka.
Selain itu, bila combiner lainnya memiliki pergerakan lambat sehingga hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk menyerang, Predaking yang dibentuk dari sekumpulan robot hewan malah bisa lebih gesit dan juga tangkas. Dengan segala kemampuannya, ia sangat ahli dalam menggunakan pedang besar yang selalu ia bawa. Dan meskipun asal-usul mereka tidak sama sekali diperlihatkan dalam bentuk adegan, namun dalam situs resmi, mereka merupakan ciptaan Quintesson yang dibuat atas dasar permintaan dari Decepticons. Di urutan terakhir kita ada Leo Kaiser. Combiner yang satu ini muncul dalam Transformer Victory, yang merupakan sequel terakhir untuk Transformer generasi pertama. Leo Kaiser sendiri terbentuk dari tim elit Decepticons dengan nama sebagai Breeze Force, yang terdiri dari 5 komponen dengan 2 jenis kendaraan tempur, darat dan juga udara. Pemimpin mereka adalah Leo Zack, dengan mode alternatif sebagai pesawat yang dapat membentuk tubuh bagian atas Leo Kaiser. Tidak seperti combiner lainnya yang berkendala dalam hal mental, Leo Kaiser merupakan bentuk combiner yang berhasil menyatukan setiap komponen sebagai pikiran tunggal yang terhitung stabil dan juga pintar. Selain kuat, ia juga sangat kejam dan sering sekali tanpa ampun membantai semua lawan-lawannya. Sebagai mesin pembunuh dari Decepticons, ia sangat ahli dalam pertempuran jarak dekat menggunakan senjata yang berupa sebuah tongkat yang dipenuhi dengan mekanisme senjata lainnya. Yang unik adalah meskipun Leo Kaiser terbentuk dari komponen kendaraan, pada bagian kepalanya itu malah menghasilkan bentuk dengan elemen sebagai hewan. Nah, gimana fans? Mana nih yang menjadi combiner favorit kalian dalam list kali ini? Coba komen di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita untuk kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Akhir kata admin pamit undur diri. See you next video.